4 rumah di Muara Enim diamuk si jago merah. Seorang driver online wanita dianiaya juru parkir. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya di program Berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Yohannes Mir, inilah Borgol selengkapnya. Baiklah pemirsa, kita awali dengan berita utama. 4 rumah di Kabupaten Muara Enim diamuk si jago merah. Kebakaran terjadi diduga akibat pemilik rumah lupa mematikan kompor saat memasak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 700 juta rupiah. Peristiwa kebakaran yang terjadi pada Selasa sekitar pukul 15.30 ini membuat warga yang berada di pinggiran rel kereta api Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim panik. Mereka berusaha menyelamatkan barang-barang dan memadamkan api. Besarnya kobaran api mengakibatkan 4 rumah warga terbakar. Kobaran api dapat dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Kepala Seksi Operasional Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Muara Enim, Adi Sutrisno menyatakan kebakaran terjadi akibat pemilik rumah lupa mematikan kompor saat memasak. Setelah tinggal pergi, api kemudian menyambar 4 rumah warga. Kebakaran ini mengakibatkan 2 rumah milik Dilipani Muhammad Yunus ludes terbakar, sementara 2 rumah lainnya hanya terbakar sebagian. Melakukan pemadaman beserta pendinginan. Terdampak 2 rumah yang habis hangus terbakar dan 2 rumah lagi rusak ringan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Kerugian ditaksir mencapai 700 juta rupiah. Warga diminta untuk selalu memastikan rumah dalam kondisi aman saat ditinggal pergi. Dari Muara Enim, Edwansyah Satria, Ainus melaporkan. Mangkal cari orderan di kawasan skatepark Palembang. Seorang wanita driver online babak belur dianiaya juru parkir. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami luka di bagian wajah. Seorang wanita ibu rumah tangga berprofesi sebagai driver online babak belur dianiaya juru parkir di kawasan skatepark Pasar 16 Ilir Palembang yang sering digunakan anak-anak bermain skateboard. Korban mengalami luka di kepala akibat dianiaya pelaku. Fahri, korban penganiayaan menyatakan saat kejadian dirinya hanya mencari orderan penumpang dan berhenti sebentar dengan tidak mematikan mesin mobilnya. Fahri menyatakan tidak ada niat untuk memarkirkan mobilnya, namun juru parkir tidak senang dan marah-marah. Juru parkir tersebut kemudian memukul mobilnya hingga Fahri keluar dari mobil. Saat keluar mobil, juru parkir memukulnya dengan tangan kosong. Sana, maju lagi situ. Nah, kalau ya aku parkir sebentar sini, aku taksi online. Gitu. Terus? Ibu dapat orderan saat maju. Iya. Berhenti, Bu. Berhenti saat kirim masuk. Nah, berhenti, Bu. Pas saat masuk itu, dia ini ngomong mukulin mobil ibu, tak gitu kan. Kenapa kamu pukul mobil? Kata aku ngomong gitu. Udah, katanya ngomong jangan pakai sini. Aku Tak terima penganiayaan yang menimpanya, wanita driver online yang sempat viral karena melindungi kabin mengemudinya dengan kerangkang besi ini melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang. Korban meminta pelaku segera ditangkap. Dari Palembang, Kunturiansyah, Ainus melaporkan. 3 pelaku komplotan pencurian motor yang meresahkan warga di wilayah hukum Seberang Ulu 2 Palembang berhasil diringkus polisi. Komplotan ini telah 7 kali melakukan pencurian sepeda motor. Kepolisian Sektor Seberang Ulu 2 Palembang membekuk komplotan pencurian sepeda motor yang meresahkan warga. Para pelaku yakni Fajri Riansyari alias Nyek, Raka Randra Septian, dan Feril Brastama alias Silok diamankan di tempat persembunyiannya. Para pelaku merupakan komplotan curanmor yang sangat meresahkan di wilayah Polsek Seberang Ulu 2 Palembang. Dari tangan para pelaku, petugas menyita 1 unit kendaraan hasil pencurian dan kunci letter T yang digunakan untuk mencuri sepeda motor.
Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah 7 kali melancarkan aksinya. Otak dari aksi curanmor ini yakni Nyek, yang mengajak beberapa rekannya untuk memuluskan aksinya. Setelah kondisi dinilai sepi dan mendukung, mereka melancarkan aksinya dengan eksekutor Nyek. Para pelaku mengaku sepeda motor hasil curian dijual keluar kota Palembang dengan harga bervariasi antara 1,5 juta hingga 2 juta rupiah. Sedang operasi dia cari target, berkeliling, ya, kemudian melihat motor yang ada kira-kira di parkiran yang nganggur itu ya. Nah, mereka baru melakukan pencurian seperti itu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana kurungan penjara di atas 5 tahun. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Satpol PP Sumsel bubarkan kerumunan warga di kafe. Sesaat lagi tetap di Board Call. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo.
Intense Reward. hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami. Satuan Polisi Pamong Praja Sumsel membubarkan kerumunan sejumlah kafe di kota Palembang yang berpotensi menjadi klaster penyebaran COVID-19. Sejumlah warga yang membandel melanggar protokol kesehatan dihukum push-up dan menyanyikan lagu wajib nasional. Status zona merah yang disandang kota Palembang nyatanya tidak dihiraukan warga yang nekat menongkrong di sejumlah kafe di Jalan Diponegoro, Jalan Tasik, dan Jalan Jenderal Sudirman. Hal ini terbukti dari kerumunan yang melanggar jaga jarak dan banyak yang tidak memakai masker. Satpol PP Sumatera Selatan bertindak tegas dengan membubarkan pengunjung dan menghukum warga yang tidak memakai masker dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Satpol PP juga memperingatkan pengelola kafe untuk tidak membuka operasional lebih dari jam 9 malam. Selain kafe, Satpol PP Sumsel mendatangi sejumlah mal. Selain edukasi, juga memberikan hukuman push-up bagi pengunjung yang tidak disiplin menggunakan masker. Kasatpol Sumsel, Aris Saputra menyatakan upaya penegakan disiplin terus dilakukan, mengingat angka pasien COVID terus meningkat. Masyarakat, semuanya kita tanyakan kepada pemilik dan pengelolanya, ternyata ada yang belum melaksanakan prokes, ada juga sudah mengingatkan para pengunjung atau konsumennya, ternyata memang masih melanggar. Proses penegakan disiplin prokes diharapkan mampu menurunkan angka bed occupancy rate atau keterisian pasien COVID-19 di rumah sakit yang sempat di angka 72%. Namun, kini angkanya menurun menjadi 48%. Seiring dibukanya kembali Wisma Atlet Jakabaring menjadi rumah sehat COVID-19. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. 1 dari 4 pelaku begal diringkus unit Reskrim Polsek Ilir Timur 2 Palembang. Modus komplotan begal ini mengejar dan memepet motor korban sambil mengaku sebagai polisi. Polisi masih mengejar 3 pelaku lainnya, termasuk otak pelaku komplotan begal ini. Anarki, salah satu pelaku komplotan begal ini terpaksa ditembak kakinya karena melawan saat akan ditangkap unit Reskrim Polsek Ilir Timur 2 Palembang. Pemuda warga Segaran, Kelurahan 9 Ilir Timur 3 ini Palembang bersama 3 rekannya melancarkan aksi begal di Jalan Mayu Ruslan, Kelurahan 9 Ilir Timur 3 Palembang. Modus yang dilakukan komplotan begal ini mencari mangsa sekitar pukul 5 subuh. Saat itu korban kebetulan baru saja pulang berbelanja sayur dari pasar pagi. Mengendarai 2 sepeda motor, keempat pelaku memepet korban sambil mengaku sebagai anggota kepolisian dan menuduh korban membawa narkoba. Satu korban menghentikan sepeda motornya, 2 pelaku turun dan mengancam akan menembak korban. Akibatnya korban ketakutan berlari meninggalkan sepeda motor miliknya. Anarki mengaku belum sempat mendapatkan bagian, justru dirinya malah terlebih dahulu ditangkap. Anarki berperan mengawasi lokasi sekitar saat beraksi mengaku ia melakukan pengancaman kepada korban menggunakan senjata tajam adalah temannya dan mengaku sebagai polisi. Awasin apa? Teman saya yang yang mengaku sebagai polisi, Pak. Terus seperti apa dia bilang? Dia bilang saya tembak kalian aja. Dia bilang begitu. Iya, mengancam saja. Cuman korbannya berlari sudah. Pakai apa ngancamnya? Pakai iyalah senjata tajam ya teman saya itu.
Kapolsek Ilir Timur 2 Palembang, Kompol Yuliansa menyatakan total 4 pelaku begal, 1 diantaranya berhasil ditangkap. Polisi sudah mengetahui identitas ketiga pelaku yang berstatus DPO dan menghimbau segera menyerahkan diri. Yang ketiga Rapli alias Rapli Tuo, DPO. Yang keempat Muharram, DPO. Nah, ketiga pelaku yang ini nanti kita kembangkan lagi, ya. Nanti kita dengan tim Buser dengan Kanit, ya, berserta tim kita kembangkan. Kita doanya, ya, cepat atau lambat ini akan dapat. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap ketiga pelaku lainnya, termasuk keberadaan sepeda motor korban. Pelaku terancam pasal 355 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus Ainus melaporkan. Satu dari 2 pelaku pencurian dinamo mesin las berhasil dikepung dan nyaris dihajar warga. Pelaku kemudian diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres Musi Banyuasin dari amarah warga. Seorang pelaku pencurian dinamo mesin las sebuah bengkel di Desa Sidorejo, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin berhasil dikepung belasan warga. Wawan, 22 tahun, warga Sukamaju, Kecamatan Babat Supat, tidak dapat mengelak lagi setelah kepergok warga sedang mengangkat dinamo hasil curian ke atas sepeda motor bersama satu temannya. Berbekal laporan warga, jajaran Polsek Keluang langsung menuju lokasi dan mengamankan pelaku yang nyaris dihakimi massa. Polisi juga mengamankan barang bukti sebuah dinamo mesin las seharga 6 juta rupiah. Pelaku beraksi dengan cara membobol gembok pintu bengkel ketika ditinggal pemiliknya pergi. Pelaku mengaku dinamo yang ia curi masih menempel pada mesin las disegel di dalam bengkel. Kasih Humas Polsek Keluang, Bribka Miswadi menyatakan saat ini 1 dari 2 pelaku sudah diamankan. Pihaknya juga masih memburu seorang pelaku lagi. Tertangkap tangan sedang mengangkat mesin, yaitu barang curiannya dinamo mesin las berwarna merah beserta alat yang digunakan, yaitu 1 unit motor pelaku. Dengan 2 tangan diborgol, pelaku digiring ke mobil dan digelandang ke Polsek Keluang untuk menjalani proses dan pengembangan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman di atas 4 tahun kurungan penjara. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari Ainus melaporkan. Anggota polisi bantu ibu hamil saat akan melahirkan. Sesaat lagi, tetap di Borgol. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain?
Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami. Setelah melakukan penyelidikan, Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Palembang akhirnya berhasil mengungkap pelaku pembunuhan terhadap Ali Saibi yang mayatnya ditemukan dalam kondisi memegang golok. Pembunuhan dilatari pembelian narkoba jenis sabu. Dengan tangan diborgol, Gunawan 40 tahun warga Jalan K. Haji Ashari, Lorong Somhati, Kecamatan Seberang Ulu 2 diamankan unit pidana umum dan TK Polrestabes Palembang. Pelaku ditangkap petugas lantaran telah melakukan pembunuhan terhadap Ali Saibi, tetangganya sendiri. Pelaku yang kabur usai melakukan pembunuhan terhadap korban berhasil ditangkap di persembunyiannya di Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin setelah petugas mengetahui keberadaan pelaku. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Tri Wahyudi mengungkapkan kejadian bermula saat korban menyuruh pelaku membeli narkoba jenis sabu dengan uang senilai 2,5 juta rupiah yang diberikan korban kepada pelaku. Pelaku yang saat itu tak mendapatkan barang haram tersebut mengembalikan uang kepada korban. Saat pelaku mengembalikan barang tersebut, pelaku malah mendapatkan cacian dengan sebutan seorang informan polisi oleh korban. Merasa tak terima dengan sebutan informan polisi, pelaku pun marah kepada korban sehingga terjadi keributan yang berujung penusukan oleh pelaku terhadap korban yang mengakibatkan korban tewas seketika di lokasi kejadian dengan tangan memegang golok. Tadi memang ada sudah kami wawancara dianya, kita lidik, kita tanyakan, memang ada tersinggungan, ada salah paham di antara pelaku dengan korban, sehingga terjadi saling pertikaian mulut dulu awalnya, sehingga langsung berkelahi. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman 20 tahun kurungan penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Seorang anggota polisi yang bertugas di Polsek Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, membantu ibu hamil yang akan melahirkan saat penyekatan jalan arus balik. Sang polisi bertemu ibu hamil saat mobil yang ditumpanginya mogok di jalan lintas Sumatera. Izin komandan. Sekarang butuhkan.
Inilah video saat Ibda Indra Gunawan, polisi yang bertugas di Polsek Lubuk Batang Polres Oku saat membantu evakuasi seorang ibu-ibu yang hendak melahirkan. Ibda Indra Gunawan, Kepala Unit Pembinaan Masyarakat Polsek Lubuk Batang mengatakan, Minggu sore pukul 15 ia sedang berpatroli penyekatan Operasi Ketupat Musi 2021 untuk mengantisipasi lonjakan arus balik Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. Di tengah jalan dalam hutan, Ibda Indra melihat mobil jenis Carry mogok. Awalnya dia menyangka penumpang mobil menjadi korban tindak pidana. Namun setelah didekatinya, ternyata ada ibu muda yang kondisinya sangat lemah hendak melahirkan. Kepala Pos Penyekatan Simpang Kandis Oku tersebut langsung meminta si ibu bernama Alma, suami seorang nenek bersama bidan desa yang mendampinginya, untuk pindah naik mobil miliknya menuju Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sutowo, Batu Raja. Saya lihat ada mobil mogok. Dalam pemikiran insting saya sebagai polisi bahwasanya pasti terjadi tindak pidana. Langsung saya mundurkan mobil, saya tanya, rupanya ada bidan saya kenal. Setelah itu, kenapa? Oh, ada ibu mau melahirkan, mobil rusak. Waduh, langsung saya lihat dia jelit-jelit, saya tolong naik ke mobil, segera. Sebab dibisikkan dianukan oleh bidan bahwa saya harus cepat. Harus cepat ya? Harus cepat sebab sudah habis baju kutubannya. Ayah si bayi Joyo Iskandar mengucapkan terima kasih kepada Ibda Indra Gunawan yang telah membantu persalinan istrinya. Dia pun berencana akan memberikan nama anaknya Indri sebagai ucapan terima kasihnya kepada Ibda Indra. Keluargaku mengucapkan terima kasih banyak. Dia kan bisa membantu kami kan. Ya, terima kasih banyak ya Pak. Dari Ogan Komeringgulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Yonus Mir, sampai jumpa. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Protes larangan pesta malam warga Muratara, Blok Jalan Lintas Sumatera.
Gubernur dan warga Sumatera Selatan sholat goib doakan Palestina. Kafe di Palembang menawarkan minum kopi sembari menikmati nuansa alam. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi menarik lainnya kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Salwatu Sadia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Tak terima adanya larangan mengadakan pesta malam, ratusan warga Muratara melakukan aksi protes dengan memblok jalan lintas Sumatera di Desa Karanganyar, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musirawas Utara. Akibatnya selama ruas Jalin Sum lumpuh total selama 4 jam lebih hingga kemacetan panjang kendaraan mencapai belasan kilometer. Aksi protes ratusan warga dilakukan untuk menolak peraturan daerah Pemkab Muratara tentang pelarangan mengadakan pesta malam di daerahnya. Warga memblok jalan lintas Sumatera dengan membakar ban dan melintangkan pohon dan kayu di ruas jalan di Desa Karanganyar, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara. Aksi ini memicu jalan lintas Sumatera penghubung Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi lumpuh total karena tidak bisa dilalui kendaraan selama 4 jam. Kemacetan kendaraan pun terjadi sepanjang belasan kilometer. Menurut warga, aksi ini merupakan protes terhadap peraturan pemerintah daerah Kabupaten Muratara tentang pelarangan pesta malam. Warga berdalih bahwa pesta malam sudah menjadi budaya atau kebiasaan masyarakat sejak dulu. Masalah pesta malam kok kami minta dibebaskan, tapi dengan jadwal waktu tentukan yang sesuai dengan waktu, paling tidak jam 12. Kalau tuntutan kodak dipenuhi oleh Pemda, kami seluruh masyarakat Muratara, terutama dusun-dusun kita kok yang bakal kan demo setiap malam, macam kok lah jadi. Nah, itulah. Sampai kapan untuk sampai ada titik temu yang menurut kena kami itu tadi. Di lokasi terlihat Bupati Muratara Devi Suhartoni didampingi Kapolres Muratara dan Dandim 0406 MLM berusaha menenangkan dan berdialog dengan warga agar membuka blok jalan dan segera membubarkan diri. Kamu tidak mau ini memalukan Muratara. Awak merek Muratara dan kamu. Anda tidak sepaham. Anda tidak setuju. Silakan demo di situ. Hak demokrasi. Tetapi tidak boleh menutup jalan nasional, merusak ataupun anarkis lainnya. Ini kan membuat kita adalah daerah yang tidak mau berubah. Dan dalam hal ini saya tegaskan kembali, siapapun yang melakukan penutupan jalan lintas dengan satu alasan masalah perda ini, saya tidak mau menemunya kembali. Saya sudah minta kepada polisi dan TNI ambil tindakan sesuai dengan aturan dan ilmu yang ada. Jadi ada lagi ya Pak. Dari Musirawas Utara, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Diduga lalai mematikan kompor usai memasak, 4 buah rumah panggung di Desa Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, ludes dilalap si jago merah. 2 rumah rata dengan tanah, sedangkan 2 rumah lagi terdampak kerusakan. Peristiwa kebakaran yang terjadi sekitar pukul 15.30 sore kemarin membuat warga yang berada di pinggiran rel kereta api Gunung Megang panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang serta memadamkan api. Kebakaran diduga akibat salah seorang penghuni rumah yang lupa mematikan kompor usai memasak. Setelah ditinggal pergi, masakan hangus dan terbakar hingga melahap 4 buah rumah. 2 buah rumah milik Dilpani dan M. Yunus rata dengan tanah, sedangkan rumah Nurmaida dan Umi Andri mengalami kerusakan. Api cepat membesar dikarenakan kondisi cuaca panas dan material rumah panggung terbuat dari kayu. Api berhasil dijinakan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Petugas dibantu warga bahu-membahu memadamkan api. Terdampak 2 rumah yang habis hangus terbakar dan 2 rumah lagi rusak ringan.
Korban jiwa nggak ada, alhamdulillah zero. Kerugian material kalau kita kira-kira itu lebih kurang 700 juta. Setelah kita cross check itu terduga disebabkan oleh kompor ya. Kerugian material ditaksir sekitar 700 juta rupiah. Warga dihimbau agar selalu berhati-hati dan waspada terhadap listrik dan api. Dari Muara Enim, Edwin Syahsatria, iNews melaporkan. Pemirsa, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan membubarkan kerumunan sejumlah kafe di Kota Palembang yang berpotensi menjadi klaster penyebaran COVID-19. Selain itu, sejumlah warga yang membandel melanggar protokol kesehatan dihukum push up dan menyanyikan lagu wajib nasional. Status zona merah yang masih di Sanang Kota Palembang nyatanya tidak dihiraukan warga Palembang yang nekat nongkrong di sejumlah kafe di Jalan Diponegoro, Jalan Tasik, dan Jalan Jenderal Sudirman. Terbukti dari kerumunan yang melanggar jaga jarak dan banyak pengunjung yang tidak memakai masker. Satpol PP Sumatera Selatan bertindak tegas dengan membubarkan pengunjung dan menghukum warga yang tidak memakai masker dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Satpol PP juga memperingatkan pengelola kafe untuk tidak membuka operasional lebih dari jam 21 malam. Selain kafe, Satpol PP Sumatera Selatan mendatangi sejumlah mal. Selain edukasi, juga memberikan hukuman push-up bagi pengunjung yang tidak disiplin menggunakan masker. Kasatpol Sumsel Aris Saputra mengatakan upaya penegakan disiplin terus dilakukan, mengingat angka pasien COVID terus meningkat. Kita menyelusuri beberapa kafe-kafe ya, dan kerumunan-kerumunan masyarakat. Semuanya kita tanyakan kepada pemilik dan pengelolanya. Ternyata ada yang belum melaksanakan prokes, ada juga sudah mengingatkan para pengunjung atau konsumennya, ternyata memang masih melanggar. Ya, antara lain satu meja yang seharusnya cukup 2 orang, ya ternyata masih diisi 6 orang, 8 orang. Kemudian kegiatan-kegiatan lainnya yang menimbulkan kerumunan-kerumunan. Proses penegakan disiplin prokes diharapkan mampu menurunkan angka bed occupancy rate atau keterisian pasien COVID-19 di rumah sakit yang sempat di angka 72%. Namun kini angkanya menurun menjadi 48% seiring dibukanya kembali Wisma Atlet Jakabaring menjadi rumah sehat COVID-19. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Gubernur dan warga Sumatera Selatan salat goib doakan Palestina. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekaligus. Jangan jadi pejabat
untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Ratusan jemaat dan Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, melaksanakan sholat goib dan doa bersama di Geria Agung Palembang Rabu pagi. Aksi ini sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina yang sedang menghadapi agresi Israel. Aksi pengumpulan dana juga digelar untuk membantu rakyat Palestina. Solidaritas terhadap perjuangan dan penderitaan rakyat Palestina menggema di seantero Nusantara termasuk di kota Palembang. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menginisiasi langsung kegiatan sholat gaib dan pengumpulan dana untuk perjuangan rakyat Palestina. Sholat gaib dipimpin ulama Sumsel Habib Mahdi dan juga diikuti ratusan ulama dengan protokol kesehatan yang ketat. Herman Deru menjelaskan kegiatan ini merupakan bentuk dukungan kepada Palestina. Ia yakin kekuatan doa dari kaum muslimin menjadi kekuatan bagi rakyat Palestina mempertahankan wilayahnya. Selain itu, upaya lain dengan mengumpulkan dana bantuan akan disalurkan untuk membantu kemanusiaan warga Palestina yang menderita akibat gempuran tentara Israel. Saya ucapkan terima kasih pada seluruh ulama, ketua ormas, ketua perkumpulan, para habaib yang telah bersama-sama dengan kami pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan ini sekaligus menginisiasi kita, menginspirasi kita untuk menghidupkan forum yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu forum ulama. Tidak hanya kota Palembang, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyerukan warga Sumatera Selatan di seluruh kabupaten dan kota untuk turut mendoakan dan memberikan bantuan ke Palestina. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kota Palembang menggandeng seluruh stakeholder sebagai langkah awal dengan meningkatkan kegiatan keagamaan serta pelatihan di lingkungan masyarakat. Langkah ini untuk merealisasikan kampung bersinar atau bersih dari narkoba yang merupakan kampung percontohan perdana dan satu-satunya di Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang mewujudkan tangga buntung kelurahan 35 dan 36 Ilir yang merupakan perbatasan antara Kecamatan Ilir Barat 2 dengan Kecamatan Gandus sebagai kampung bersinar atau bersih dari narkoba. Sejumlah program jangka pendek dan panjang mulai dibuat untuk menjadikan kawasan ini sebagai pilot proyek kampung bersinar di Kota Palembang. Program jangka pendek mulai akan diterapkan secara rutin, yakni sosialisasi akan bahaya narkoba dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Selain itu memberikan pelatihan keahlian kerja seperti servis AC, montir, merajut songket, dan lain-lain.
Sementara program jangka panjang tidak hanya akan menyasar satu kawasan kampung saja, akan tetapi meluas ke seluruh kampung yang ada di Tangga Buntung. Kampung Bersinar merupakan bentuk kepedulian pemerintah Kota Palembang terhadap masyarakatnya dengan menggandeng tokoh masyarakat, tokoh agama, dan ketua RT dan RW setempat, serta dinas terkait. Dari pendampingan kita berharap nanti akan semakin banyak masyarakat yang terbantu, terutama masalah roda perekonomiannya. Kapan akan dimulai programnya? Dalam waktu dekat, jadi minggu-minggu depan kita sudah memiliki berbagai macam rencana, kegiatan, mulai dari olahraga, mulai dari aktivitas keagamaan, dan juga pelatihan-pelatihan dan pendampingan, sehingga warga nanti akan kita berikan berbagai macam kegiatan yang sifatnya memberikan kemampuan mereka atau meningkatkan keahlian mereka, terutama untuk meningkatkan perekonomian. Tantangan mewujudkan Kampung Bersinar tidaklah mudah, terlebih di kota tertua di Indonesia ini belum ada barometer contoh dari 18 kecamatan. Selain mengajak masyarakat melalui RT dan RW setempat untuk membentuk Kampung Bersinar, Wakil Wali Kota memberikan bantuan pembangunan Masjid Istifada di Jalan Pangeran Sidoing Lautan, Kelurahan 36 Ilir. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Kafe di Palembang menawarkan minum kopi sembari menikmati nuansa alam. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat
untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Seorang polisi berpangkat Inspektur Polisi 2 yang bertugas di Polsek Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, membantu mengevakuasi seorang ibu-ibu yang hendak melahirkan. Sang ibu dalam kondisi lemah berada di dalam mobil yang mogok di jalan lintas di dalam hutan. Izin komandan. Sekarang butuhkan. Inilah video saat Ibda Indra Gunawan, polisi yang bertugas di Polsek Lubuk Batang, Polres Oku, saat membantu evakuasi seorang ibu-ibu yang hendak melahirkan. Ibda Indra Gunawan, Kepala Unit Pembinaan Masyarakat Polsek Lubuk Batang, mengatakan Minggu sore pukul 15 ia sedang berpatroli penyekatan Operasi Ketupat Musi 2021 untuk mengantisipasi lonjakan arus balik Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. Di tengah jalan dalam hutan, Ibda Indra melihat mobil jenis carry mogok. Awalnya dia menyangka penumpang mobil menjadi korban tindak pidana. Namun setelah didekatinya, ternyata ada ibu muda yang kondisinya sangat lemah hendak melahirkan. Kepala Pos Penyekatan Simpang Kandis Oku tersebut langsung meminta si ibu bernama Alma, suami seorang nenek bersama bidan desa yang mendampinginya, untuk pindah naik mobil miliknya menuju Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sutowo, Batu Raja. Saya lihat ada mobil mogok. Dalam pemikiran insting saya sebagai polisi bahwa saja pasti terjadi tindak pidana. Langsung saya mundurkan mobil, saya tanya, rupanya ada bidan saya kenal. Setelah itu, kenapa? Oh, ada ibu mau melahirkan, mobil rusak. Waduh, langsung saya lihat dia jelit-jelit, saya tolong naik ke mobil, segera. Sebab dibisikkan dianukan oleh bidan bahwa saya harus cepat. Harus cepat ya? Harus cepat sebab sudah habis baju kutubannya. Ayah si bayi Joyo Iskandar mengucapkan terima kasih kepada Ibda Indra Gunawan yang telah membantu persalinan istrinya. Dia pun berencana akan memberikan nama anaknya Indri sebagai ucapan terima kasihnya kepada Ibda Indra. Aku, keluargaku mengucapkan terima kasih banyak. Dia kan bisa membantu kami kan. Terima kasih banyak ya Pak. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi kamu yang saat ini sedang bingung mencari lokasi kopdar yang asik dan nyaman, ada salah satu kafe di kota Palembang yang menghadirkan konsep nuansa alam. Anda akan menikmati kopi sambil berwisata di indahnya pesona alam Siguntang, dijamin membuat Anda betah berlama-lama. Seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Anda tidak perlu bingung mencari lokasi kopdar yang asik dan nyaman mengisi waktu weekend Anda. Banyaknya dekorasi saung dengan balutan kain-kain putih membuat kamu seolah sedang berada di kawasan wisata Jimbaran, Bali. Ini adalah Skala Cafe, salah satu kafe yang terletak di Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, tepatnya di dalam kawasan area lokasi wisata alam Bukit Siguntang. Lokasi ini bisa menjadi rekomendasi bagi kamu untuk menikmati kopi sekaligus berwisata alam. Saat berada di bawah pepohonan rimbun serta menikmati angin dan udara segar sambil minum kopi, dijamin membuat Anda rileks dan betah bersantai serta berlama-lama di sini. Makanan dan minuman yang dijual di sini juga tergolong cukup bersahabat dengan kantong, yakni secangkir kopi dan minuman ringan pengunjung cukup merogoh kocek dari Rp15.000 hingga Rp20.000. Bahkan makanannya pun hanya berkisar Rp20.000 hingga Rp25.000 per porsinya. Dengan konsep mengajukan seperti proposal sambil melihat titik di dalam. Ternyata ketika anak-anak melihat di dalam, mereka merubah ide awal yang tadinya pengennya di luar
masuk ke dalam dengan mengambil konsep alam gitu loh. Tempatnya itu unik. Selain unik di sini juga bisa untuk pre-wedding, foto-foto apa gitu. Jadi kita nggak hanya sekedar minum kopi di sini gitu. Nuansa apa sih yang Mbak rasakan di sini? Alam. Seperti apa kesegarannya, Mbak? Kesegarannya ya enak lah ya. Jadi kayak seru gitu di sini. Anda juga dapat bersuah foto di sini, namun jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel hari ini. Saya Salwa Tusadia dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Kolminel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo.